Tuhan, terima kasih untuk hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kalau kami ada, semua yang kami miliki, yang kami punya hari ini, semua datangnya dari Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua pemberian-Mu, dan kami mau membalas segala berkat dan kasih Tuhan ini. Anugerah keselamatan yang telah kami terima ini melalui hidup kami, yang kami mau berikan yang terbaik, melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, taat kepada segala perintah Tuhan. Dan sebentar kami mau belajar firman-Mu. Biarlah ketika kami merenungkan firman-Mu ini Tuhan, kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami mau diberikan hati yang mau taat, hati yang mau mendengar, hati yang mau melakukan kebenaran-Mu. Supaya kami bukan orang-orang yang hanya menyia-nyiakan hidup di dunia ini, tapi kami yang sudah ditebus, kami yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, kami boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, sertai hamba-Mu penuh dengan segala kelemahan, supaya apa yang disampaikan hanya seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi GMI Immanuel Jakarta yang ke-54. Tidak terasa sudah setengah abad lebih ya Tuhan memimpin, memelihara setiap keluarga, memakai gereja berdiri sampai hari ini menjadi berkat bukan hanya di kota Jakarta tetapi di seluruh Indonesia. Dan saya percaya Tuhan masih banyak yang ingin dikerjakan melalui gereja ini dan melalui kita semua. Kiranya kita tetap terus taat dan setia kepada panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yeremia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-9, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda. Hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Dan Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, Senin minggu yang lalu, seorang teman kami, sahabat kami, telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Seseorang yang sejak muda melayani Tuhan, begitu setia. Khususnya dia menjadi guru sekolah minggu selama kurang lebih 30 tahun. Dan saya percaya di GMI Immanuel, di gereja kita ini, kita tidak sulit menemukan 2-3 nama yang juga setia melayani Tuhan. Bahkan kita bisa saksikan sampai hari ini, kita melihat ada orang-orang yang masih setia melayani Tuhan. Dan keteladanan pelayanan mereka, kehidupan mereka diwariskan
kepada generasi-generasi berikutnya. Kita bersyukur untuk mereka. Betapa indahnya hidup yang melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa sih itu arti melayani? Apa artinya melayani Tuhan? Melayani Tuhan adalah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. A form of worship. Satu penyembahan kita kepada Tuhan. Cara kita mengungkapkan rasa syukur atas kasih yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dan kita membagikan kasih itu kepada orang-orang lain. Inilah arti daripada melayani Tuhan. Dan saya rasa ini juga sesuai dengan tema HUT kita yang ke-54, Blessed and Grateful. Kita adalah orang-orang yang mengucap syukur atas segala berkat, segala pimpinan dan penyertaan Tuhan selama kita hidup, selama gereja kita ada. Di dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita di gereja. Apapun yang kita lakukan, kita ada di dalam penyertaan, perlindungan Tuhan. Dan khususnya kita adalah anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Jadi apapun Bapak Ibu Saudara yang kita lakukan kepada orang lain, kasih yang kita nyatakan kepada orang lain, karena kita rindu untuk membalas cinta kasih Tuhan yang telah diberikannya kepada kita, maka kita sedang melayani Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 25 ayat 40. Dikatakan sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka dengan pemahaman ini Bapak Ibu Saudara, maka saya bisa katakan seumur hidup kita adalah hidup yang melayani Tuhan. Apakah kita sebagai orang tua di rumah, apakah kita sebagai pekerja di kantor, pemilik perusahaan, di sekolah kita belajar, di gereja kita melayani, di dalam berbagai bidang dan karunia, di lingkungan kita tinggal, di negara yang kita cintai ini, kita bisa melayani Tuhan kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kita tidak membatasi arti melayani itu hanya di dalam pelayanan gerejawi. Karena hidup kita adalah hidup yang selalu mengucap syukur. Kita ingin mengucap syukur dan merespon, membalas cinta kasih Tuhan yang telah Dia perbuat dalam hidup kita. Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak konsisten melakukannya. Kita tidak setia di dalam kemuritan kita. Kita tidak konsisten melakukan apa yang ditugaskan kepada kita sebagai murid, sebagai anak-anaknya. Kita sering bergumul dengan 3 alasan yang seringkali menghambat kita berkarya dan melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, seringkali hambatan yang pertama kita berkata, Tuhan tugasnya terlalu berat. Tugasnya terlalu berat. Bapak Ibu Saudara, Yeremia mendapat tugas yang memang berat dari Tuhan. Kita harus akui itu. Karena Tuhan memanggil dia menjadi seorang nabi. Padahal Yeremia adalah keturunan imam. Kalau kita baca di ayat yang pertama, dia adalah keturunan imam. Seperti papa dan kakeknya. Tapi Tuhan tidak memanggil dia menjadi seorang imam. Tuhan memanggil dia menjadi seorang nabi. Dan tugas nabi dan imam itu berbeda sekali. Bahkan kita bisa katakan menjadi seorang nabi itu tugasnya jauh lebih berat, jauh lebih menuntut daripada melayani sebagai seorang imam. Bapak Ibu Saudara, tugas imam itu tugas yang rutin, tugas yang bisa diprediksi, tugas yang bisa ditebak. Kenapa? Karena semua tugas pelayanan imam itu tertulis di dalam hukum Israel. Seorang imam berurusan dengan hal-hal ritual, dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan kurban, dengan persembahan. Dan umumnya apa yang dilakukan oleh si imam ini bisa diterima dengan baik oleh seluruh umat Israel. Tapi tidak dengan nabi. Nabi tugasnya tidak bisa ditebak. Nabi tidak bisa diprediksi pelayanannya.
Kalau kita perhatikan di ayat 7, Tuhan memerintahkan kepada Yeremia, dikatakan kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jadi Yeremia itu tidak bisa memilih. Menjadi seorang nabi itu tidak bisa memilih. Dia hanya bisa taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan itu bisa mendadak, bisa tiba-tiba Tuhan memberikan perintah kepada dia. Baik buruk pesan daripada Tuhan haruslah dia sampaikan. Sehingga banyak orang lebih membenci nabi daripada seorang imam. Banyak yang lebih membenci nabi daripada menerimanya. Itulah sebabnya Yeremia kalau kita membaca di bagian-bagian berikutnya, di dalam pelayanan dia sampai dimasukkan ke dalam penjara karena firman yang dia katakan itu. Bahkan beberapa kali dia mengalami ancaman pembunuhan. Itulah mengapa Yeremia di tengah-tengah tugas pelayanannya, dia merasa tugasnya sangat berat dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mengeluh. Berkali-kali dia mengeluh kepada Tuhan dan bahkan dia hampir mau menyerah di dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Tapi kita bersyukur Tuhan menghibur Yeremia. Tuhan berkata kepada Yeremia, Yeremia, aku sudah mengenal engkau. Bahkan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dengan kata lain Tuhan ingin berkata kepada Yeremia, hidupmu itu milikku Yeremia. Pelayanan yang kau kerjakan itu punyaku. Hidup itu adalah anugerah, Tuhan ingin katakan. Dan adalah sebuah kehormatan besar bagi setiap anak-anak Tuhan. Dipilih Allah, terlibat di dalam rencananya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi papa dan mama di rumah kita sekarang, jangan menyerah mendidik dan memuridkan mereka. Meskipun tugasnya berat, parenting itu tugasnya berat. Jangan menyerah. Kenapa? Karena itu adalah kehormatan besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita sekarang sedang bergumul, kita merasa tugas berat, merawat orang tua kita yang sudah terbaring sakit bertahun-tahun lamanya. Jangan menyerah. Jangan gentar. Itu adalah sebuah kehormatan besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita menjadi seorang majelis, seorang pengurus, seorang aktivis, seorang panitia yang dipercayakan pelayanan, kerjakan dengan setia. Jangan menyerah, karena itu adalah kehormatan besar yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan takut ketika diberi tanggung jawab besar di tempat pekerjaan kita, karena itu pun adalah kehormatan terbesar bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang memilih kita, Dia akan menyertai kita sampai kita menyelesaikan tugas sampai akhir. Ada seorang dokter anak, dia bersaksi. Dia katakan suatu hari istrinya mengajar sekolah minggu tentang melayani Tuhan dengan melayani sesama. Setelah pelajaran itu selesai, ada seorang anak kecil, seorang gadis kecil bernama Sarah bertanya kepada istrinya, Guru, saya ingin melayani Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan, tapi saya nggak tahu apa yang bisa saya lakukan dalam hidup saya. Istrinya tidak siap untuk memberikan jawaban. Tapi kemudian dia menatap ada sebuah vas bunga yang kosong di dekat jendela di kelas itu. Lalu istrinya berkata kepada Sarah, Sarah, kamu bisa bawa bunga dan masukkan itu ke dalam vas bunga itu. Lalu Sarah berkata kepada istri dokter anak ini, tapi Lause, kayaknya nggak penting deh pekerjaan itu. Oh, penting, tentu saja penting. Kalau kamu melakukannya untuk Tuhan dan untuk orang lain. Oke. Maka minggu depan, Sarah betul membawa bunga. Dia taruh di vas bunga itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dia terus melakukannya setiap minggu tanpa ada orang yang mengingatkannya. Guru sekolah minggu ini
istri daripada dokter anak ini, dia memberitahu pendetanya tentang kesetiaan si Sarah. Maka vas bunga itu dipindahkan ke sebelah mimbar gereja. Hari Minggu si pendeta memberikan khotbah tentang kehormatan melayani Tuhan dengan melayani sesama. Dan pendeta ini memakai vas bunga Sarah sebagai contoh di dalam khotbahnya. Wah, kesaksian ini menyentuh hati setiap jemaat. Nah, beberapa minggu kemudian, Sarah ternyata didiagnosa menderita leukemia. Hidupnya tidak lama lagi. Dan makin hari fisiknya pun makin melemah. Pada suatu hari Minggu pagi, gereja melakukan ibadah seperti biasa. Di akhir khotbah, si pendeta menatap ke belakang dan menemukan ada satu sosok gadis kecil bersama kedua orang tuanya mengikuti ibadah mungkin untuk yang terakhir kalinya bagi gadis kecil itu. Sarah, gadis kecil itu perlahan-lahan menuju ke mimbar dan meletakkan setangkai bunga di vas bunga itu yang ada di sebelah mimbar. Lalu kemudian dia juga menaruh secari kertas tulisan tangannya di samping vas bunga itu. 4 hari kemudian Sarah dipanggil Tuhan. Bapak Saudara, pada hari pemakaman selesai, pendeta ini memberikan secari kertas itu kepada si dokter anak dan istrinya. Dia berkata, saya rasa kalian harus menyimpan kertas ini karena ini sangat berguna bagi pekerjaan kalian. Lalu dokter anak ini dia membuka kertas yang ditulis dengan krayon merah muda yang bertulis demikian. Untuk Tuhan, vas bunga ini telah menjadi kehormatan terbesar di dalam hidup saya. Tertanda Sarah. Vas bunga ini telah menjadi kehormatan terbesar dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, kalau suatu hari Tuhan memanggil kita, apakah kita juga dengan bangga kita menulis seperti yang Sarah tulis? Mungkin kita bisa ganti kata vas bunga itu. Menjadi seorang papa bagi anak-anak saya, menjadi seorang suami bagi istri saya adalah hal penghormatan terbesar dalam hidup saya. Menjadi seorang pelayan Tuhan di gereja adalah sebuah kehormatan terbesar dalam hidup saya. Berada di tengah-tengah keluarga, pelayanan, pekerjaan, persembahan uang yang bisa saya berikan, itu adalah kehormatan terbesar dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan masih mau pakai kita melayani Dia, itu adalah penghormatan terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Kehormatan terbesar melayani Raja segala raja. Kalau kita memahami hal ini, tugasnya tidak lagi terlalu berat. Karena itu adalah satu sukacita bisa melayani Tuhan. Yang kedua, hambatan kedua kita sering berkata, Tuhan, kemampuan saya nggak cukup. Yeremia berkata, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Betul Bapak Ibu Saudara, Yeremia memang masih muda. Sehingga dia berani menjawab Tuhan. Mungkin waktu itu Tuhan belum selesai berbicara. Tapi dia berani menyelak Tuhan. Menjawab panggilan Tuhan itu di dalam ketidakdewasaannya. Bahkan dia merasa dia bisa. Dia berhak menolak panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi kita melihat sosok Yeremia ini memang jujur apa adanya. Bahwa memang tugas ini memang terlalu berat bagi dia. Dia tidak punya pengalaman berbicara di depan banyak orang. Dan dia tahu persis ada begitu banyak orang lain yang jauh lebih mampu, jauh lebih sanggup, jauh lebih mampu mengerjakan pelayanan itu daripada dia. Jadi memang masuk akal sekali apa yang menjadi keluhan daripada Yeremia. Nah, Tuhan tidak marah kepada Yeremia. Sebaliknya Tuhan berkata,
Jawabanmu benar Yeremia, engkau masih muda, betul. Tapi tunggu dulu, kamu terlalu terburu-buru menilai. Kamu terlalu terburu-buru menilai. Kita juga sering mendengar alasan-alasan seperti ini. Atau bahkan kita yang memberikan alasan-alasan seperti ini. Saya takut, saya tidak sanggup, susah untuk saya lakukan. Orang lain saja. Tapi kita bisa perhatikan apa yang menjadi respon daripada Tuhan kepada Yeremia. Tuhan berkata, Yeremia, bukan kamu yang menentukan. Aku yang pilih kamu. Kamu gak perlu takut. Aku akan menyertai kamu. Dan aku akan memberikan apa yang kamu perlukan untuk melayaniku sampai selesai. Bapak Ibu Saudara, janji-janji Tuhan inilah yang menjadi pegangan Yeremia di dalam melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Pada waktu Yeremia menjadi putus asa dan dia mau menyerah, inilah yang dikatakan oleh Yeremia. Dia berkata, apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Aku mau menyerah Tuhan, tugas ini terlalu berat. Aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Aku tidak punya kemampuan yang lebih, yang cukup untuk melayanimu. Tapi Yeremia pegang janji Tuhan. Tuhan memilih, Tuhan memanggil, dan Tuhan mengutus dia. Inilah panggilan yang dikerjakan Allah dalam diri Yeremia terus menerus. Dan di ayat yang sama, di pasal yang sama, ayat 12, dia juga mengingat penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai dia. Dan dia katakan, ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Bapak Ibu Saudara, kesanggupan kita bukan terletak kepada kemampuan kita, tapi kepada janji-janji Allah yang memanggil kita melayaninya. Dan kita bisa pastikan janji Allah itu banyak bisa kita temukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita perlu sekali membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan membiarkan Tuhan menjamah kita, menyentuh kita seperti Tuhan menyentuh Yeremia. Bapak Ibu Saudara, di mana kita berada sekarang, itu adalah ladang pelayanan kita. Keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, gereja kita, bangsa di mana kita tinggal. Itulah ladang pelayanan kita. Apa yang kita miliki saat ini adalah sentuhan Allah di dalam hidup kita. Apa yang kita punya saat ini adalah pemberian sentuhan Tuhan dalam hidup kita. Pakai itu untuk melayani Tuhan. Lakukan dengan setia apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di dalam sebuah seminar di kampus, seorang perempuan muda tampil berdiri di atas panggung untuk membagikan kesaksian hidupnya. Namanya Huang Meilian. Dia lahir dengan cerebral palsy karena kesalahan medis, dan itu membuat dia tidak bisa bergerak dengan baik dan tidak bisa berbicara seperti orang lain pada umumnya. Tadi Semugo bilang, sepertinya perempuan muda ini pernah datang ke gereja pada waktu acara PGTI. Dan juga menjadi berkat ya bagi banyak orang. Papanya seorang pendeta, dengan kondisi yang demikian membawa dia pindah ke Amerika. Tapi di sana justru dia begitu bertumbuh. Dia berhasil mendapatkan gelar doktor di bidang seni. Nah, pada satu sesi tanya jawab di kampus itu, ada seorang mahasiswa bertanya kepada dia, Dr. Huang, Anda dari kecil telah menghadapi keadaan yang begitu sulit. Bagaimana cara Anda menerima diri Anda? Apakah cacat fisik yang Anda miliki itu
membuat Anda begitu kesal dan menyesali hidup ini? Banyak orang khawatir pertanyaan itu akan melukai perasaan dari Dr. Huang Meilian. Dia hanya tersenyum melihat mahasiswa yang bertanya itu, dan kemudian dia mulai menulis beberapa kalimat di papan tulis. Dia berkata, "Saya Huang Meilian. Kaki saya sangat panjang dan sangat cantik. Papa mama saya sangat mencintai saya. Tuhan Yesus begitu mengasihi saya. Saya bisa melukis dan lukisan saya disukai banyak orang." Masih ada lagi tulisan-tulisan yang lain yang dia katakan, yang dia tuliskan. Tapi kemudian dia memberikan sebuah kesimpulan singkat. Dia menuliskan begini, Bapak Ibu Saudara. "Saya hanya melihat dan bersyukur pada apa yang saya punya. Saya tidak melihat dan tidak menyesali apa yang tidak saya punya." Saya ulang. Saya hanya melihat, saya hanya bersyukur pada apa yang saya miliki, apa yang saya punya, apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak melihat dan saya tidak menyesali apa yang saya nggak punya dan yang tidak saya miliki. Hidup dia, hidup yang penuh kemenangan, meskipun dia memiliki banyak keterbatasan. Dia tahu dengan tepat bagaimana menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada dia bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia ciptakan satu lirik lagu yang kemudian menjadi lagu ya, lirik "If I Could Sing" ya, kalau saya bisa bernyanyi. Di lirik lagu itu dia menuliskan, saya tuh nggak bisa nyanyi, pengen nyanyi tapi nggak bisa, begitu kan? Tapi saya tahu ada banyak burung ya, ada orang-orang yang bisa menyuarakan suara mereka. Saya titip ya, dia bilang, saya titip tolong bernyanyi dan puji Tuhan. Saya akan mendengar baik-baik dan saya akan menyenandungkan lagu ini di dalam hati saya. Tapi tolong saya titip yang bisa nyanyi, pujilah nama Tuhan, agungkan Dia. Coba kita dengar secuplik dari lagu yang kiranya bisa memberkati kita ini. 一首歌，
Bapak Ibu Saudara, Hong-Melian dia menggunakan apa yang dia punya untuk melayani Tuhan dan memuji Tuhan. Tuhan tidak pakai orang-orang yang sudah sempurna, tapi dia mau pakai orang-orang yang sudah disentuh oleh tangan Tuhan. Tuhan memberikan segala berkat-berkat di dalam kehidupan kita, segala kemampuan, kepandaian yang kita miliki. Pakai itu untuk melayani Tuhan. Syukuri apa yang kamu punya. Jangan sesali apa yang memang kamu gak punya. Justru itulah keindahan komunitas. Saya punya apa yang orang gak punya. Saya akan melayanimu dengan apa yang saya punya. Saya gak punya, tapi kamu punya. Saya akan menerima pelayananmu dengan sukacita. Itulah gereja, saling melengkapi, saling melayani satu sama lain. Apa yang kita punya saat ini, pakai itu baik-baik. Melayani Tuhan di dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga. Kita berkata, Tuhan, hambatan yang ketiga, Tuhan waktunya kurang tepat. Yeremia berkata kepada Tuhan, Tuhan aku masih muda. Betul, kadang harus kita akui panggilan Tuhan mungkin datang pada waktu yang tidak tepat. Tuhan saya lagi sibuk-sibuknya. Tuhan saya baru saja merintis usaha. Tuhan saya lagi banyak masalah. Tuhan dananya gak ada. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau jadi pengurus misi. Tapi dananya gak ada. Orang yang mau pelayanan juga gak ada Tuhan. Sedikit yang mau melayani Tuhan. Tuhan tahu semua kecemasan dan kekhawatiran kita. Karena Tuhan mengenal kita. Dan Tuhan sudah memilih dan mengutus kita. Tuhan ingin Yeremia percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah mengutus hamba-hambanya sendirian. Kita memiliki janji kehadiran Tuhan. Dan betapa melegakan mengetahui bahwa ketika kita berjalan, ada seseorang, ada 1, 2, 3 orang yang pergi bersama kita. Kita tahu bahwa kita tidak harus berjalan sendirian di jalan yang sepi. Bahwa kita punya teman seperjalanan. Ada Tuhan, ada orang-orang di sekitar kita yang bersama dengan kita. Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia, dia juga sendirian. Tapi dia merasakan kehadiran Bapa dan Roh Kudus di dalam kehidupan dia. Selama dia menjalankan misi di dunia ini, dia tahu dia tidak sendirian. Ada pribadi Allah lain yang beserta dengan dia. Dan dia tahu juga ada orang-orang yang dipercayakan hidup bersama-sama dengan dia. Menjadi murid-muridnya yang dilatih, dimuridkan oleh Tuhan Yesus untuk berlipat ganda membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dalam sebuah buku berjudul Live by Nigel, Daun oleh Nigel, Tolkien pengarang daripada buku The Lord of the Rings, dia bercerita di dalam buku ini, dalam tulisan ini tentang seorang seniman lukis bernama Nigel. Jadi ini cerita fiktif ya. Jadi dia mengarang buku berjudul Live by Nigel. Nigel ini adalah seorang seniman lukis. Suatu kali Nigel mendapatkan visi melukis sebuah daun. Sebuah daun. Tapi berjalannya waktu Bapak Ibu Saudara, visi daripada Nigel ini semakin besar. Yaitu dia harus menggambar bukan hanya sebuah daun, tetapi melukis sebuah pohon dengan daun yang banyak. Lalu berjalannya waktu, visi itu datang lebih besar lagi kepada dia. Yaitu melukis sebuah lukisan pedesaan dengan hamparan pohon-pohon dan pegunungan yang indah. Selama bertahun-tahun Nigel mencurahkan seluruh hidupnya menggambar visinya ini. Tapi dia selalu merasa tidak cukup waktu untuk menyelesaikan lukisan ini. Suatu malam dia demam tinggi dan dia tahu hidupnya tidak akan lama lagi. Dia panik Bapak Ibu Saudara. Dia ingin segera menyelesaikan
karya lukisannya ini. Tapi dia tahu semua sudah terlambat. Di penghujung akhir daripada hidupnya, Nigel menangis dengan keras karena dia tahu, dia sadar bahwa karyanya ini tidak akan pernah selesai. Setelah Nigel meninggal, tetangga-tetangganya penasaran. Apa sih yang dia lukis? Sampai sejauh mana dia sudah melukis? Penasaran. Lalu kemudian mereka membuka lukisan daripada Nigel. Dan ternyata mereka menemukan Nigel hanya berhasil menggambar sebuah daun yang indah. Jadi setelah bertahun-tahun bekerja keras, hanya sebuah daun yang berhasil dia lukis. Boro-boro pohon, boro-boro hamparan pedesaan, ya hamparan pohon di pedesaan. Hanya sebuah daun yang berhasil dia lukis. Tetangganya membingkai lukisan itu. Lalu kemudian mereka taruh di sebuah museum yang kecil di kota itu. Tapi kemudian sayangnya museum itu terbakar habis. Bersama dengan lukisan Nigel. Semua orang di kota itu akhirnya melupakan seniman lukis ini. Dan lukisannya. Kisah yang mengenaskan bukan Bapak Ibu Saudara? Semua apa yang diperbuat kerja keras daripada Nigel sepertinya sia-sia. Tapi kemudian J.R. Tolkien melanjutkan kisahnya. Di bagian berikutnya dia ceritakan Nigel ada di alam yang lain. Dia sedang naik sepeda di hamparan pedesaan, di hamparan banyak pohon-pohon di pedesaan, pegunungan. Dan dia terkejut Bapak Ibu Saudara karena dia melihat ada sebuah pohon dengan daun yang persis dia gambar di visinya di dunia. Wah, Nigel senang sekali karena akhirnya dia bisa melihat lukisannya selesai. Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya daun kita masing-masing. Kita berjuang dengan sekuat tenaga, melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Kita bekerja keras, kita melakukan pekerjaan, pelayanan kita di dunia. Tapi seringkali kita sadar pekerjaan kita itu tidak selesai. Bahkan ketika kita suatu hari diambang kematian, kita pengen cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai itu, pelayanan itu. Tapi akhirnya apa? Kita hanya bisa menangisi dengan keras karena kita tahu tetap tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Atau dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kita bukan sedang menangisi pekerjaan kita yang tidak selesai. Mungkin kita sadar, kita menangis karena kita belum sempat melakukan pekerjaan apapun menjelang kematian kita. Mungkin kita akan menangis dan menyesali karena kita ternyata belum sempat melakukan pekerjaan atau pelayanan apapun menjelang kematian kita. Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu sampai kita menyesal. Ada satu pepatah Tiongkok berkata, orang tuh yang paling menyedihkan di akhir-akhir penghujung hidupnya, hal yang paling menyedihkan adalah penyesalan. Penyesalan. Itu hal yang paling menyedihkan di dalam kehidupan manusia. Yaitu apa? Menyesal. Jangan sampai kita mengalami penyesalan. Selagi masih ada waktu, mari senangkan Tuhan kita. Dia telah memberikan segalanya bagi kita, supaya kita mendapatkan Dia sepenuhnya. Selama masih ada kesempatan hidup, lakukan yang kita bisa. Dengan sentuhan yang Tuhan berikan. Dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Syukuri itu, pakai itu untuk melayani Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berjuang keras
sedang memberi hidupmu yang terbaik buat Tuhan. Jangan berkecil hati. Kita sudah ada di jalan yang benar, menyenangkan hati Tuhan. Dan pekerjaan kita suatu hari akan diselesaikan Tuhan di surga yang mulia. Setialah kepada panggilan kita. Dan bukankah kita semua rindu suatu hari berjumpa dengan Tuhan? Tuhan berkata, mari masuk, hai hambaku yang baik dan setia. Nikmatilah kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama berdoa. Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami tahu selama kami hidup sebagai anak Tuhan, kami punya banyak tugas. Di rumah, di tempat pekerjaan kami, di marketplace, di tempat pelayanan kami di gereja, di lingkungan kami berada, dimanapun Tuhan. Selama kami masih bernafas, Tuhan memanggil kami menjadi saksi-saksi Tuhan bagi banyak orang. Kami tidak mau membuang-buang dan menyia-nyiakan waktu kami. Kami mau pakai baik-baik apa yang kami punya, apa yang diberikan Tuhan kepada kami untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Supaya banyak orang boleh mengenal siapakah Tuhan kami yang penuh dengan kasih karunia itu. Tuhan, pakailah kami melayani-Mu yang lemah dan terbatas ini. Yang seperti Sarah, kadang kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tapi kami percaya Tuhan, kami bisa mulai dengan hal yang sederhana. Apa yang kami punya, kami mau pakai untuk melayani-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh semakin setia, semakin bersungguh-sungguh hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati gereja-Mu dengan usia 54 tahun ini, supaya makin hari makin bertumbuh mencapai keserupaan Kristus. Setiap jemaat-Mu boleh mengalami satu pembaharuan hidup dari hari ke hari. Mengalami kedewasaan rohani dan bermultiplikasi secara rohani. Supaya nama Tuhan ditinggikan di segala bangsa melalui gereja GMI Immanuel ini. Makasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.